Setelah ditetapkan tersangka, Dr. Richard Lee hari ini akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Richard Lee ditetapkan tersangka terkait kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh dokter detektif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan dan selebgram Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Akibatnya, ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dr. Richard tersandung kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh Dr. Samira Farasnas alias dokter detektif. Penetapan tersangka itu terkait laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan tindak kecantikan yang dilaporkan oleh Doktif. Sebelumnya, Dr. Richard Lee dijadwalkan diperiksa pada tanggal 23 Desember 2025, namun ia meminta penjadwalan ulang pada tanggal 7 Januari 2026. Perseteruan antara dua dokter ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung pada saling lapor ke polisi antara keduanya. Dr. Richard tidak sendiri karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bentrokan antar dua kelompok geng bersenjata tajam terjadi di depan Mall Palembang Square. Akibat satu orang terluka terkena senjata tajam. Bentrokan antar dua kelompok geng bersenjata tajam terjadi di depan Mall Palembang Square, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Selasa 6 Januari 2026. Dalam rekaman video terlihat salah satu kelompok menggunakan mobil sementara kelompok lainnya melakukan pengejaran. Satu orang tertinggal dan menjadi sasaran serangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya salah seorang korban mengalami luka bacokan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Salah satu warga Purwanto mengatakan bentrokan berlangsung cukup singkat. Sementara itu, Kompol Rifan Wijaya Kapolsek IB1 Palembang membenarkan peristiwa sadis itu. Belum diketahui pasti apa penyebab bentrokan dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Belum tahu kita. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah senjata tajam jenis parang tidak jauh dari lokasi bentrokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja pelaku tawuran di Tambora, Jakarta Barat kocar-kacir melarikan diri saat dibubarkan polisi. Sejumlah pelaku diamankan beserta celurit berukuran besar. Kelompok remaja yang terlibat tawuran kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Para pelaku tawuran kabur meninggalkan senjata tajam dan kendaraannya. Kalau kalian sama kayak gini sama aja. Udah, tenangin dulu biar kita kesana, paham? Jangan kayak begitu. Polisi bahkan sempat bersih tegang dengan warga saat mengusir sejumlah remaja. Polisi mengamankan sejumlah pelaku tawuran ke Polsek Tambora untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita senjata tajam celurit berukuran besar. Polisi mengimbau untuk seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjaga dari gangguan Kamtibnas dan segera menghubungi call center 110 respon cepat Polres Jakarta Barat jika adanya gangguan Kamtibnas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Atasi kemacetan, uji coba sistem satu arah atau one way diberlakukan di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Kebijakan ini untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi pada jam-jam sibuk. Pemirsa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang memberlakukan uji coba sistem satu arah ataupun one way yang diberlakukan dari tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026. Yang kemudian ini juga sudah dipasangkan banner yang cukup besar untuk peringatan kepada para pengguna lalu lintas. Bagaimana peraturannya? Jadi untuk saat ini di belakang kami ini merupakan para pengendara dari arah Salemba Tengah, yang kemudian di belakang kami saat ini atau di depan kami saat ini merupakan para pengendara dari arah
Percetakan Negara, yang biasanya para pengendara yang dari arah Percetakan Negara ini bisa lurus langsung ke Jalan Salemba Tengah, untuk saat ini sedang berlakukan sistem satu arah, yang kemudian dari pengendara dari arah Percetakan Negara ini perlu melintas terlebih dahulu ke Jalan Paseban Raya, yang kemudian untuk saat ini pun para pengendara ini sudah dia lakukan pengaturan oleh para petugas yang sudah dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas, dan juga sudah dipasangkan beberapa kon-kon orange untuk mengatur sejumlah arus lalu lintas. Tidak hanya itu, tentunya juga dipasangkan juga banner yang tadi kami sempat sebutkan yang dilakukan ataupun dapat dilihat oleh para pengendara. Dan kalau untuk kami lihat pun sejumlah pengendara ini sepertinya masih ada yang masih bingung, tapi tak perlu khawatir karena sejumlah petugas sudah mengatur arus lalu lintas. Adanya pemberlakuan uji coba sistem satu arah ini guna untuk mengurai kepadatan, karena biasanya di Jalan Salemba Tengah ini selalu terjadi kepadatan kendaraan, yang kemudian pihak dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang memberlakukan uji coba untuk mengurai kepadatan, bahkan juga mengurangi potensi kecelakaan ataupun adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Salemba Tengah. Dan terutama juga untuk saat ini para pengendara ini sudah mulai ditertibkan oleh para petugas dari Dinas Perhubungan, yang tentunya juga menjadi perhatian untuk masyarakat terutama yang hendak melintas, karena kemacetan ini biasanya terjadi di pagi hari pada keberangkatan sekolah, keberangkatan kerja, hingga beberapa aktivitas di pagi hari, dan juga di sore hari pada saat pulangan kerja dan juga kepulangan sekolah. Tentu para pengendara perlu memperhatikan terlebih dahulu peraturan lalu lintas yang dilakukan uji coba oleh Dinas Perhubungan berkaitan dengan satu arah dari Jalan Salemba Tengah. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Deda Dudi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga asal Tanah Toraja berunjuk rasa di depan gedung Mabes Polri. Mereka menuntut Polri mengusut dugaan penghinaan adat Toraja oleh komedian Panji Pragiwaksono. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja Selasa pagi menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Jakarta. Mereka menuntut Polri untuk mengusut dugaan penghinaan adat Rambu Solo Toraja dalam materi stand up komedi Panji Pragiwaksono. Statement Panji yang ada di channel YouTube-nya itu, Bang, yang secara bahasa untuk masyarakat adat terkhususnya Toraja merasa tersinggung terkait dengan statement yang ada di Panji itu, apalagi sudah dibentuk konten-konten seperti itu, Bang. Dan ini yang menurut kami harus segera dilakukan tindak lanjut, entah pemberian sanksi sosial ataupun sanksi secara hukum. Diketahui materi stand up komedi yang dimaksud merupakan materi stand up Panji Pragiwaksono di tahun 2013 silam. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya, dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya taruh aja di ruang TV, di ruang tamu gitu. Ya, dan untuk orang keluarganya sih biasa-biasa aja yang anggota keluarga meninggal. Tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor gitu. Sebelumnya, warga Tanah Toraja sudah melaporkan Panji ke Polda Sulawesi Selatan pada bulan November 2025 lalu. Namun hingga kini masih dalam penyelidikan. Panji sendiri sudah sempat meminta maaf kepada masyarakat Toraja. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menjenguk siswa korban kecelakaan mobil pengantar makanan di Jakarta Utara. Rano menjamin proses pemulihan para siswa akan dipantau hingga tuntas. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berkunjung ke rumah Muhammad Filio, salah satu siswa korban kecelakaan mobil di Jakarta Utara. Kehadiran Rano disambut antusias oleh Filio dan keluarganya. Dalam kunjungannya, Rano juga berjanji Pemprov Jakarta akan memantau proses pemulihan seluruh korban hingga tuntas. Tragedi mengerikan ini terjadi pada 11 Desember 2025 lalu. Sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah hingga menabrak sejumlah murid dan guru.
Para korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, sopir mobil yang merupakan sopir cadangan bersama pendampingnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sopir diduga lalai dan salah menginjak pedal gas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah guru nekat uji nyali dengan menyeberangi sungai pakai seling demi mengajar siswa pasca bencana. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.